Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Mulyadi? Alhamdulillah baik Bu Juni. Saya tadi dapat WA dari Bapak, katanya ingin curhat. Betul nggak Pak? Iya, jadi begini Bu Juni. Mm-mm. Saya ini sebetulnya mau cerita tentang eh, ya pekerjaan di sekolah. Oh ya. Artinya saya merasa bahwa ada harapan-harapan saya atau sesuatu yang semestinya bisa mencapai hasil optimal, tapi saya merasa ini seperti mendapat tantangan. Kira-kira Oh ya. begitu Bu. Ini. Oh, jadi seperti apa Iya. gitu Pak? Tantangan apa yang Bapak hadapi? Iya. Nah, jadi begini Bu. Ini saya ini kan sebetulnya ingin teman-teman guru di sekolah itu bisa bekerja dengan kesadaran sendiri. Artinya setidaknya tanpa perintah atau misalnya tanpa harus diancam dan lain sebagainya, tapi mereka bisa punya inisiatif bekerja atau menyelesaikan satu pekerjaan itu dengan hasil yang optimal. Nah, tetapi saya merasakan bahwa akhir-akhir ini meskipun sudah ada program yang kita buat, tetapi itu biasanya hanya bagus di awal, jadi pada saat kita membuat komitmen misalnya, tetapi kemudian setelah dalam perjalanan itu kemudian semakin ke belakang semakin tidak berjalan optimal. Jadi menunggu perintah lagi. Kalau tidak ada perintah lagi atau tidak ada pengawasan lagi, kembali lagi seperti semula, dilupakan lagi pekerjaan itu. Sehingga saya merasa, wah ini perlu apa yang salah atau apa yang harus saya perbaiki. Itu yang saya mau ceritakan kepada Bu Guni. Oh iya, jadi Pak, jadi Bapak ini Iya gitu Bu Guni. maksudnya punya masalah dengan teman-teman. Tadinya sudah komitmen untuk melakukan, tapi terakhir lupakan lagi dan terulang lagi. Tuh, jadi itu masalahnya Pak ya. Betul Oh sekali Bu Guni. iya. Iya. Jadi ini konflik batinnya Bapak ya dengan teman-teman di sekolah ya. Jadi ada rasa nggak nyaman begitu sama Bapak ya. Karena Betul, betul, betul. Jadi kalau saya kasih contoh Bu Juni, misalnya begini, eh, menjaga soal soal kebersihan saja misalnya. Jadi kan kita sudah sepakat bahwa kebersihan harus menjadi prioritas kita, oh iya. kemudian penataan lingkungan harus kita perhatikan. Artinya semua harus punya tanggung jawab untuk mengawasi, kemudian memastikan bahwa semua berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati, kira-kira seperti Oh itu. iya. Jadi, tapi saya merasakan di awal memang bagus, semua semangat, semua memperhatikan, semua bekerja, membimbing siswa, mengarahkan siswa, dan lain sebagainya. Tapi seiring waktu, ketika Hmm. waktu berjalan, semakin lama semakin dilupakan, dan kemudian ya kembali lagi cuek seperti biasa. Ini yang jadi tantangan ini bagi saya Bu. Oh iya, jadi kan Bapak ini maksudnya teman-temannya Bapak di sekolah itu tadinya sudah komitmen untuk melakukan aturan-aturan secara bersama, tetapi beriring Ya, dengan jalannya waktu, ternyata teman-teman itu mulai melupakan apa yang sudah jadi komitmen awal, seperti itu Pak ya iya, kondisinya. betul Bu. Gitu. Jadi saya mengatakan seperti ini kita biasa bagusnya di komitmen, tapi konsistensi sepertinya kita masih punya masalah ya. Itu yang saya sering katakan ke teman-teman itu. Nah itu makanya saya mau sengaja cerita ke Bu Juni ini ya untuk mencari cara barangkali seperti apa yang langkah yang harus saya tempuh agar permasalahan ini bisa bisa terselesaikan. Kira-kira Oh begitu. iya. Jadi sebenarnya idealnya sih Bapak inginnya komitmennya dengan konsistennya seperti apa yang Bapak harapkan? Ya, apa ya? Saya berpikirnya seperti ini Bu Juni, bahwa ketika kita sudah menyusun rencana, kita sudah sepakat bahwa kita akan mengerjakan ini, maka pekerjaan itu harusnya terus dijaga komitmennya secara konsisten sampai akhir program atau kemudian bersiklus lagi seperti itu.
katakanlah saya ingin bahwa karakter itu sudah menjadi kebiasaan itu sudah menjadi karakter, sehingga kita tidak perlu memberikan pengawasan lagi. Jadi misalnya kalau kita bicara soal kebersihan lingkungan atau menjaga lingkungan yang aman, yang nyaman, maka siapapun dari guru atau warga sekolah yang melihat suatu hal yang perlu ditegur atau perlu ditindaki, ya harus bertindak, tidak boleh cuek begitu. Nah, sehingga kalau cuek, nah akhirnya satu orang cuek, kemudian akan merembet yang lain cuek, akhirnya semua cuek, Kak. Maka kembalilah ke persoalan lagi. Akhirnya lingkungan yang nyaman dan bersih itu ya mulai terganggu lagi dengan sampah-sampah, dengan segala macam yang menjadi tidak nyaman gitu. Oh ya, jadi Bapak ceritanya ini maksudnya sudut pandang Bapak itu tidak sama dengan rekan-rekan di sekolah, gitu ya Pak. Jadi kemudian apa yang Bapak inginkan itu tidak selaras dengan teman-teman di sekolah. Jadi itu intinya Pak ya. Iya, saya melihat seperti itu. Jadi ada semacam antara harapan yang saya inginkan dengan kenyataan yang terjadi, memang masih ya kira-kira seperti itu, Bu. Seperti belum selaras lah. Iya, dengan apa yang Bapak inginkan ya. Kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi kira-kira Pak, dari kasus ini kira-kira solusi yang Bapak bisa buat dari permasalahan ini, kira-kira Bapak sudah punya solusi belum? Kira-kira kalau ada solusinya Bapak seperti apa? Iya, dalam beberapa hal saya mencoba mengajak kepada teman-teman itu melalui melalui WA, menyampaikan secara tertulis, kemudian juga menyampaikan secara lisan, lalu kemudian juga saya sering kali memberikan contoh. Jadi saya memberikan contoh, misalnya kalau ada sudah rumput yang sudah tumbuh lagi, kemudian sudah mengganggu pemandangan, nah kemudian saya mengambil sikap untuk segera membersihkan sendiri. Untuk segera membersihkan sendiri, mengajak beberapa teman, nah kemudian sambil memposting di WA biar teman-teman itu melihat bahwa ini saya sudah mengambil tindakan, kira-kira seperti itu yang saya lakukan. Artinya memberikan semacam contoh lah kira-kira seperti itu tanpa harus bersuara keras kepada mereka. Jadi setelah Bapak lakukan itu, kira-kira Bapak kan sudah melakukan ya solusi-solusi yang Bapak sudah lakukan. Kira-kira begitu Bapak lakukan, kira-kira hasilnya apa? Kemudian bagaimana Bapak bisa berefleksi dari yang Bapak sudah lakukan itu? Oh iya, saya merasa apa yang saya lakukan itu ada pengaruhnya, tapi kalau berdasarkan harapan saya sepertinya masih kecil. Jadi kalau saya bikin rentang kira-kira skala ya, ini skala pencapaian dari 1 sampai 10, maka yang saya lakukan atau usaha yang saya lakukan dengan memberikan dengan memberikan contoh langsung bagaimana harus menjaga kebersihan, bagaimana harusnya bersikap ketika kita melihat suatu kondisi lingkungan yang kurang nyaman, itu ya 1 sampai 10 itu dia ada di kisaran 4 atau 5. Jadi menurut saya pengaruhnya masih kurang signifikan. Jadi maksudnya sekitar di bawah 50% lah gitu ya, apa yang hasil dari Bapak lakukan. Jadi masih jauh ya Pak. Betul. Jadi Bapak kira-kira apa rencana Bapak ke depannya? Setelah Bapak sudah melakukan ini, tapi ternyata hasilnya segitu, kira-kira apa rencana Bapak? Itulah Bu Juni, saya juga sebetulnya masih belum bisa menemukan secara pasti solusi yang akan saya lakukan, karena memang saya masih mencoba menemukan apa sih permasalahan dari problem ini atau apa menjadi inti persoalannya, sehingga saya kemudian bisa menentukan satu cara yang paling efektif. Nah, sampai saat ini saya belum menemukan satu solusi sebetulnya yang saya pandang paling efektif. Saya sebetulnya masih banyak mencoba misalnya dengan berbagi informasi di grup
di grup guru, di grup sekolah. Misalnya kalau saya melihat ada sesuatu, katakanlah ini WC kurang terpelihara lagi ini beberapa hari saya lihat. Nah itu kemudian saya coba ambil gambarnya, kemudian saya posting supaya menjadi perhatian. Nah tapi itu biasa dilakukan, tapi tiba-tiba kemudian dilakukan, guru-guru langsung kemudian memberikan perhatian khusus di sana. Tapi setelah saya diam lagi, itu kembali lagi, jadi tidak konsisten begitu. Nah, yang saya ingin itu kan konsisten, artinya ada atau tidak pengawasan, mereka bisa dengan kesadaran sendiri itu bisa menjaga. Ya, jadi misalnya kalau guru kan tidak mesti harus pungut rumput sendiri. Paling tidak harapan saya mereka bisa memandu siswa atau misalnya mengajak siswa, ayo kita sama-sama bersihkan, ini sudah kelihatan kotor. Nah itu kira-kira seperti itu, sehingga setiap hari kondisi lingkungan itu bersih. Jadi tidak ada yang misalnya kalau ada sampah kemudian wah itu bukan saya itu, atau bukan kelas saya, oh ini bukan tugas saya ini, atau bukan saya bukan guru jaga hari ini. Nah ini saya tidak ingin sebetulnya seperti itu. Jadi siapa saja yang melihat suatu kondisi yang kira-kira begitu. Kira-kira gitu Bu Juni. Jadi saya belum, terus terang solusi secara efektif ini saya belum sepenuhnya dapat. Jadi saya masih banyak mencoba-coba begitu. Iya. Ya berarti intinya ini kalau semua cara Bapak sudah lakukan, kemudian memberikan contoh, ya. Nah sekarang berarti yang permasalahan terputus sekarang, ya. Permasalahan sekarang berarti pada ini ya, karakter teman-teman ya, karakter teman-teman yang ada di sekolah. Kira-kira ada tidak ide dari Bapak bagaimana memperbaiki karakter teman-teman di sekolah? Tidak. Untuk rencana ke depannya. Oh iya. Nah, betul. Saya terpikir Bu Juni, memang untuk bahwa problem kita itu atau problem kami di sekolah itu adalah problem terkait dengan karakter, jadi kebiasaan gitu ya. Jadi nah memang ini mengubah kebiasaan ini kan bukan hal yang mudah Pak. Kalau menurut saya ya bukan hal yang mudah, karena ini butuh upaya yang berulang-ulang. Jadi satu kebiasaan, bahkan sering saya katakan ke kawan-kawan itu, suatu perbuatan yang salah pun kalau kita lakukan berulang-ulang, maka perbuatan salah itu malah dianggap benar. Nah, sesuatu yang benar tetapi tidak pernah dilakukan, lalu ketika dilakukan malah dianggap asing dan dianggap ini sesuatu yang aneh begitu. Nah, oleh karena itu saya memang berpikir bahwa ini perlu satu, menumbuhkan kesadaran sebagai warga sekolah yang membutuhkan tentu tempat dan kondisi yang nyaman. Jadi secara sadar bahwa itu adalah kebutuhan bersama. Yang kedua, menurut saya memang diperlukan kesadaran juga dari atas tanggung jawab bersama untuk menjaga. Jadi bukan hanya sadar bahwa itu kebersihan adalah kebutuhan bersama, tapi juga sadar bahwa itu tanggung jawab bersama, sehingga siapapun yang melihat suatu situasi yang kurang baik, kurang bersih, ya harusnya berinisiatif. Nah, saya memang berpikir bahwa mungkin ya budaya positif atau kompetensi sosial emosional ya kira-kira Bu Yuni, mungkin perlu segera kita informasikan atau segera kita bagikanlah kepada kawan-kawan ini, bahwa ini penting bagi mereka, sehingga dari situ tumbuh kesadaran, bukan karena pengaruh dari luar atau dorongan dari luar, itu lahir dari dalam, sehingga saya tidak perlu memberikan pengawasan, memberikan pemantauan yang terus-menerus, atau misalnya mengancam dengan hukuman atau lain-lain sebagainya. Nah, itu Ibu kira-kira itu. Tapi saya belum terlalu yakin sih sebetulnya, tetapi saya pikir
eh, itu bisa dilakukan dalam arti bukan yang pertama mungkin ya sosialisasi menyampaikan, tetapi pada saat yang sama mungkin juga diiringi dengan pembiasaan-pembiasaan. Jadi mungkin di awal itu perlu pengawasan yang terus-menerus, tapi juga terus menumbuhkan kesadaran diri pada diri sendiri sehingga mungkin ini bisa dijalankan secara simultan, secara bersama-sama. Jadi bukan hanya memberikan mengajak kawan-kawan itu untuk memahami bagaimana seharusnya lingkungan yang baik, lingkungan yang kondusif, lingkungan yang aman dan nyaman dengan kesadaran diri, dengan kompetensi sosial emosional yang sama-sama dimiliki, tetapi juga ini perlu diiringi dengan pembiasaan kira-kira begitu. Pembiasaan ini perlu dikawal kira-kira, kawal dengan pengawasan, kemudian juga pemantauan yang terus-menerus. Kira itu yang terpikir di kepala saya sebagai solusi sementara ini. Iya, luar biasa Pak Mulyadi. Berarti saya nggak sabar nih Pak mau menunggu hasil yang Bapak akan lakukan itu dengan memperbaiki karakter dengan cara tadi memberikan pemahaman, kemudian memberikan contoh, kemudian memberikan berbagi praktik lah yang terbaik pada mereka. Jadi luar biasa nih Pak. Semoga berhasil ya Pak. Ini solusi terakhirnya dalam membentuk karakter dan mendisiplinkan pada teman-teman yang ada di sekolah. Ya. Gimana Pak? Ya. Terima kasih Bu Juni. Atas saya jadinya senang sekali bisa bercakap-cakap, bisa berkomunikasi dengan Bu Juni sehingga ya sedikit saya bisa menemukan solusi. Senang sekali rasanya. Ya. Terima kasih Pak. 햇살이 너무 좋았어 그냥 모두 좋았어 널 만나서 모든 게 다 잠에서 깨어나서 휴대폰을 먼저 보게 돼 참 많이 변했다는가 세상에서 제일 행복한 순간